Penyempitan pembuluh darah. Ini gejala yang perlu Anda ketahui. Deteksi dini menyelamatkan nyawa. Halo Bapak Ibu sahabat sehat usia 50 tahun ke atas. Apa kabar hari ini? Semoga sehat, bugar, dan tetap semangat. Pada usia di atas 50 tahun, tubuh sudah bekerja jauh lebih keras dari waktu kita muda. Organ tubuh menurun pelan-pelan dan pembuluh darah ikut menua. Hari ini kita akan membahas penyakit yang diam-diam mematikan karena sering tidak menimbulkan gejala di awal, yaitu penyempitan pembuluh darah, aterosklerosis. Banyak orang meninggal karena masalah ini bukan karena tidak ada obat, tetapi karena terlambat menyadari gejalanya. Di video ini kita akan mempelajari gejala-gejala awal yang sering diabaikan, gejala lanjutan yang perlu diwaspadai, organ apa saja yang bisa terdampak, faktor penyebab, makanan dan kebiasaan yang memperparah, makanan dan kebiasaan yang memperbaiki, cara mendeteksi dini, kapan harus segera ke dokter atau IGD. Semoga setelah menonton video ini, Bapak Ibu lebih peka terhadap sinyal tubuh dan bisa mencegah kondisi serius sebelum terlambat. Jadi, mari kita mulai pembahasannya. Apa yang sebenarnya terjadi di pembuluh darah? Saat usia anak-anak dan remaja, pembuluh darah lentur, bersih, kuat. Seiring waktu, dinding pembuluh darah mulai menebal, menjadi kaku, dan lemak menempel. Pemicunya antara lain, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, jarang bergerak, pola makan tinggi lemak, stres. Lemak, kalsium, dan sel-sel peradangan menumpuk seperti karat di dalam pipa air. Hasilnya, dinding pembuluh darah menyempit dan keras, aliran darah tersendat. Tubuh masih tetap bekerja, tapi lebih berat, hingga suatu saat aliran darah hampir berhenti total, terjadi serangan jantung atau stroke. Gejala di kepala dan otak. Bila pembuluh darah ke otak menyempit, aliran oksigen berkurang. Tanda-tanda awal, sering pusing tanpa sebab jelas. Pikiran blank tiba-tiba, lupa nama orang atau kejadian dekat, mata gelap saat bangun dari duduk, sulit fokus atau bingung. Gejala lebih lanjut, berjalan goyah seperti kehilangan keseimbangan, sering mengantuk setelah makan, sakit kepala sebelah berulang. Tanda darurat stroke, mulut mencong, bicara pelo atau gagap mendadak, satu sisi tubuh lemas mendadak. Bila ada tanda ini, ke IGD dalam 60 menit pertama dapat menyelamatkan nyawa dan mencegah kelumpuhan permanen. Gejala di jantung dan area dada. Keluhan jantung pada lansia tidak selalu berupa nyeri hebat, seringkali ringan tapi berulang. Tanda awal, nyeri dada seperti ditekan atau penuh. Napas cepat saat berjalan atau naik tangga, jantung berdebar saat istirahat, cepat lelah. Tanda lanjutan, mual, keringat dingin, nyeri menjalar ke rahang, punggung, atau lengan kiri. Tubuh terasa sangat lemah saat bangun pagi. Tanda darurat serangan jantung, dada nyeri lebih 15 menit, sesak napas berat, keluar keringat dingin. Jangan menunggu, segera ke IGD. Gejala di kaki dan tungkai. Pembuluh darah kaki bisa tersumbat. Tanda awal, betis cepat pegal saat berjalan, membaik setelah istirahat. Kaki terasa dingin walau udara hangat, kaki sering kesemutan atau baal. Tanda lanjutan, perubahan warna kaki, pucat biru, kaki cepat kram saat tidur malam, luka di kaki susah sembuh. Ini disebut penyakit arteri perifer, PAD, penyempitan pembuluh darah di kaki. Gejala pada ginjal. Bila pembuluh darah ginjal menyempit, gejala awal, tekanan darah susah turun meski minum obat, sering bengkak, kaki, mata, tangan, nafsu makan menurun, sering buang air kecil malam tapi sedikit, badan cepat lelah. Gejala lanjutan, urin berbusa, napas pendek, mual dan badan terasa beracun. Ginjal jarang terasa sakit, yang muncul justru penurunan fungsi tubuh secara umum. Gejala sistemik atau satu tubuh. Ketika pembuluh darah di banyak organ terganggu, tubuh terasa sangat lemah, cepat capek meskipun tidak bekerja keras, kulit terlihat pucat, telapak tangan dingin, konsentrasi buruk, lebih sensitif terhadap cuaca dingin.
Banyak lansia menganggap ini wajar karena usia, padahal ini sinyal kurangnya aliran darah dan oksigen. Faktor risiko yang harus diketahui lansia. Risiko meningkat bila memiliki kolesterol tinggi, diabetes, hipertensi, perut besar atau obesitas, perokok aktif atau pasif, jarang minum air putih, sering konsumsi gorengan dan santan berat, kurang olahraga, stres berkepanjangan, riwayat keluarga stroke atau serangan jantung. Semakin banyak faktor risiko, semakin cepat pembuluh darah menutup. Kebiasaan yang memperparah penyempitan pembuluh darah. Sering tahan haus. Makan gorengan hampir tiap hari. Makan santan berlebihan. Jarang bergerak. Makan malam terlalu banyak. Sering marah atau stres, tidur larut setiap hari. Kombinasi ini membuat pembuluh darah menua 2-3 kali lebih cepat. Kebiasaan harian yang sangat membantu. Tidak perlu biaya mahal, hanya konsisten. Minum air putih cukup, jalan kaki 20-30 menit per hari, perbanyak sayur dan buah warna hijau, merah, ungu, istirahat cukup, atur emosi dan kelola stres, kontrol tekanan darah dan gula darah rutin. Kesehatan pembuluh darah sama dengan umur panjang. Makanan pendukung pembuluh darah. Rekomendasi lauk dan bahan yang baik untuk pembuluh darah: ikan laut, salmon, sarden, tuna, alpukat, kacang almond atau kenari, minyak zaitun, bawang putih, oatmeal, brokoli, tomat, ubi ungu, teh hijau. Makanan ini membantu menurunkan LDL, mengurangi inflamasi, memperkuat dinding pembuluh darah. Pemeriksaan yang direkomendasikan untuk lansia, minimal setiap 6 bulan. Kolesterol total, plus LDL, plus HDL, gula darah puasa, tekanan darah, fungsi ginjal, EKG bila sering nyeri dada, USG Doppler bila kaki sering baal atau pegal. Pemeriksaan lebih murah daripada perawatan darurat di rumah sakit. Jadi, intinya sahabat sehat, gejala penyempitan pembuluh darah dapat muncul di: pertama, kepala, pusing, lupa, limbung. Kedua, jantung, dada penuh, sesak, cepat lelah. Ketiga, kaki, pegal saat jalan, dingin, kesemutan. Keempat, ginjal, darah tinggi sulit turun, bengkak. Kelima, seluruh tubuh, lemah dan kurang tenaga. Deteksi dini sama dengan peluang hidup lebih panjang, aktif, kuat. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton sampai akhir. Semoga setelah menonton video ini, kita semua lebih peka terhadap sinyal tubuh dan semakin menjaga pembuluh darah kita. Sekarang saya ingin mengajak Anda berinteraksi. Silahkan tulis di kolom komentar. Usia Anda berapa sekarang? Tinggal di kota mana? Apakah Anda pernah mengalami gejala yang mirip dengan yang dibahas? Komentar Bapak Ibu sangat penting karena bisa membantu kita membuat edukasi yang lebih sesuai dan membantu orang lain yang sedang mencari informasi kesehatan. Jangan lupa, like videonya, subscribe channel ini, share ke keluarga dan teman yang usianya 50 tahun ke atas. Dan saya, Dr. Hendra Handoko. Terima kasih sudah menyimak. Semoga Bapak Ibu sehat selalu, panjang umur dan tetap kuat. Sampai jumpa di video berikutnya.